bahwa saya mempunyai catatan di sini, Dedek yang telah disumpah di penyidik dibacakan di Tapi katanya persidangan. nggak pernah disumpah. Nah, ini ada kok, bukti di sini ada. Makanya sebagai seorang avokat, Perkara nomor berapa, Pak? apa ya? Perkara nomor berapa? Pasal nomor berapa? Perkara. Nomor 03 sama 04. Oh, enggak dong. Ada semua saya, Pak. Kenal tadinya juga gitu ya. Jadi gini, kalau dibilang sebenarnya tidak ada yang sebenarnya mengarahkan dia, ya. Ini kan asumsi saja. Jadi ceritanya itu sebenarnya itu kakaknya menghubungi yang kita dengar ya ke DM, gitu ya, Kang DM. Nah, kemudian hadirlah si Dede ini. Nah, itu ditanya kenapa selama ini dia ini tidak muncul? Karena ya itu tadi yang status dia sebagai kuli bangunan ya, pendidikannya cukup ya, hanya mohon maaf sampai SMP, sehingga tidak ada keberanian bagi dia untuk muncul. Begitu dia melihat ya ada ini viral dan kemudian dia melihat ada tim Peradi, karena di Peradi ini ya di bawah Prof Oto ini ada pusat bantuan hukum yang menangani pro bono. Dia jadi ada keberanian untuk muncul. Nah, sekarang dia selama ini 8 tahun ini memang itu pengakuan dia tidak tenang hidupnya gitu ya. Dia terbebani, merasa bersalah, merasa berdosa gitu. Dan kemudian dia akhirnya berani untuk menyuarakan. Karena penting sekali kesaksian Dede ini juga ya. Jadi ini tidak hanya sebenarnya kalau kita bicara itu bukan Dede itu sendiri ya. Banyak sebenarnya yang contoh tadi mencabut-cabut ya keterangannya, kesaksiannya. Nah, termasuk juga Liga Akbar. Jadi kalau dari keterangan Dede itu dalam BAP-nya itu dia melihat ada kumpul di depan SMP 11, kemudian ya itu melempari ada 2 loh motor di situ yang konvoy. Itulah yang disebut Liga Akbar, BAP-nya kan begitu. Iya. Liga Akbar mengkonfirmasikan di dalam BAP ya, yang kemudian dicabut Liga Akbar bahwa dia di situ yang ikut konvoy itu. Kemudian dilempari, kemudian sampailah terus dikejar, dipepet dan seterusnya gitu ya. Terjadilah peristiwa itu. Nah, ini kan ternyata tidak ada. Bahkan kemudian kalau kita lihat juga pada saat penangkapan yang dilakukan Pak Rudiana ya dengan tim itu, ada BAP juga dari tim itu yang menyatakan keterangan Aep dan Dede. Aep dan Dede. Nah, inilah awalnya padahal peristiwa sebenarnya Aep ini kenapa sampai menyebutkan ya nama-nama siapa ini terpidana yang sebenarnya menurut kami gitu tidak bersalah, yaitu karena ada peristiwa tanggal 25 ya. 25 Agustus itu yang mana karena ada peristiwa digerebek itu. Ya, dia dipukuli warga di situ. Siapa ya, si Aep. Ya, dengan ada anak pang lah. Nah, karena itulah kemudian pada saat Pak Rudiana kemudian mencari, menginvestigasi sendiri, kita sih maklum lah ya dan bersimpati. Dia kehilangan anaknya, dia lihat keadaan begitu, kemudian dia mencoba mencari tahu. Tapi kan dia ketemunya Dede nih gitu. Nah, ketemu Dede, terus kemudian dia bilang hubungi saya kalau ketemu orang-orang yang begini. Dihubungilah oleh si Aep ya. Nah, inilah asal muasalnya nih semua nama-nama ini muncul. Nah, ternyata Liga Akbar juga mencabut. Bahkan ada 2 DPO yang kemudian menjadi fiktif gitu. Ya. Padahal Andi Dhani itu ya sangat berperan sekali, banyak sekali tindakan aktifnya di dalam BAP itu. Nah, jadi kalau kembali lagi saya rasa sih itu hak daripada Dede ya. Bahwa kemudian karena juga kalau dibilang dia kenapa dia tidak dihadirkan? Karena dibilang disumpah. Menurut Dede sendiri dia tidak pernah disumpah gitu. Dan BAP itu ada 2 ya, 2 September dan 23 November. Jadi 2 September itu di Polresta Cirebon, 23 Novembernya itu di Polda Jawa Barat. Yang 23 Novembernya menurut ya ini menurut keterangan saudara Dede bahwa itu tidak pernah dia menandatangani itu. Nah, itu hanya ada penambahan di situ itu karena keterangan jamnya saja. Karena di BAP yang sebelumnya itu pukul 10:30 malam ya. Nah, dikoreksi menjadi 1 jam kurang dari jam 10:30 itu. Karena katanya handphonenya jamnya itu error di situ. Karena memang peristiwa itu jadi nggak sinkron. Nah, jadi memang disinilah Dede merasa bersalah, merasa berdosa karena keterangan dia ini menentukan. Dan ini bisa dibilang sebenarnya tinggal modify dikit-dikit gitu, tapi sebenarnya pernyataan ini hampir sama itu ya, Dede dan Aep. Sehingga dia menyatakan dia tidak tenang hidupnya, merasa bersalah, merasa berdosa gitu ya. Dia muncul. Soal dia muncul bagaimana caranya, itu urusan lain ya. Ya, jadi
dia siap menggantikanlah para terpidana itu karena dia merasa bersalah itu. Saya ke Bu Elsa. Bu Elsa berarti tinggal satu saksi. Oh enggak, Tinggal masih A. ada saksi yang lain. Akan Anda munculkan? Nanti aja itu kan nanti perlu pembuktian. Kami sudah dari Perhaki sudah memberikan somasi 3 kali 24 jam. Itu bagaimana somasinya? Nanti habis hari ini kita akan rapatkan tindak lanjut terhadap somasi kami. Dan kemudian Berarti akan lanjut ke ranah hukum, Bu Elsa? ya pasti dong. Karena masalahnya ini kan sudah pertama memberikan ujaran kebencian ya kepada klien kami yang dalam hal ini harusnya mendapatkan suatu kesusahan yang empati. Tetapi dengan ini seolah-olah dia itu seorang yang dalam kesedihan tapi dia seolah-olah menjadi seorang yang kriminal ya seolah-olah ya. Jadi kita harus meluruskan. Caranya meluruskan adalah memproses hukum mencari kebenaran material ini, suatu keadilan. Dan itunya karena ini dilakukan dengan podcast, dengan medsos dan segalanya. Jadi sesuai dengan peraturan Kapolri kita kan harus memberikan somasi. Setelah memberikan somasi tidak ada jawaban, kita bisa lanjut. Karena kalau kita nggak bisa membuat laporan polisi kalau misalnya tidak belum melakukan somasi. Dan semuanya ada data-datanya itu siapa-siapa yang telah melakukan sesuatu yang melakukan ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik kepada klien kami, ya kita akan melakukan tindakan Termasuk upaya netizen, hukumnya. Bu Elsa? Ya? Termasuk netizen-netizen? Oh netizen sih bagi kami nggak ada. Itu kan netizen itu kan memang kan mereka lagi euforia seneng kayak begitu-begitu. Yang penting yang memang yang berkaitan dengan perkara sendiri. Dan hakim itu memberikan suatu putusan, pertimbangan putusan. Karena hukum berarti soal pencemaran nama baik dong? Kalau pencemaran nama keringanan, Mbak. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Baik, silakan Pak Frederick, kayaknya mau nambahin. Saya akan menanggapin apa yang dikatakan dengan rekan Suhendra. Apa itu semua disebutkan dari BAP. Berulang kali saya udah dikasih tahu. Sebagai seorang profesional, Pak, kalau kita melihat itu adalah dari fakta sidang. BAP itu dibuang aja itu, sudah nggak perlu kita lihat. Kenapa? Ya, karena BAP itu kan sudah disaring, sudah diperiksa oleh majelis hakim dari fakta sidang. Kita membuat memori banding, memori kasasi, semuanya atau membuat PPK, itu semua pasti dari namanya putusan. Karena putusan itu kan dengan fakta sidang. Apa yang tuntutan dakwaan jaksa, semuanya itu ada di sana. Satu persatu saksi mengatakan apa. Di sana itu kan ada pendapat hukumnya daripada hakim. Kedua, dalam hal ini, yang kita harus bisa memberikan suatu gambaran yang positif. Bahwa saya mempunyai catatan di sini. Dedek yang telah disumpah di penyidik dibacakan di Tapi persidangan. katanya nggak pernah disumpah. Nah, ini ada kok, bukti di sini ada. Makanya sebagai seorang avokat. Perkara nomor berapa, Pak? Apa ya? Perkara nomor berapa? Pasal nomor berapa? Perkara. Nomor 03 sama 04. Oh enggak dong. Ada semua saya, Pak. Saya Enggak. mencatat di sini. Enggak. Saya ada di sini tulisannya gimana? Bukan. Di perkara nomor 16, Dedek diakui sebagai berita acara sumpah. Tapi di perkara 3 dan 4, Dedek tidak diakui sebagai berita acara sumpah. Yang diakui berita acara sumpah hanya Aep. Jadi di sini itu tertulis secara jelas. Jadi tidak perlu berdebat sama saya hanya lihat hitam atas putih. Ya, jadi percuma berdebat sama saya nggak punya kepentingan di sini. Karena sini tertera ini sangat jelas. Kalau perlu disorot aja. Itu kan handphone Bapak. Itu terus. Di sini ada tulis kan, ada tulisnya Mahkamah Agung. Jangan begitu ngomong begitu, berarti Anda bisa dalam hal ini mencurigai Itu saya. putusan kasasi atau putusan PN? Putusan PN. Dan dalam sini kasasi kan juga dicantumkan Bukan, itu putusan kasasi PN. atau putusan PN? Putusan kasasi Nah. dalam hal ini Putusan dia kasasi. ada catatan PN begitu. Kalau putusan Jadi kasasi- jangan dalam hal ini diputar balik gitu Putusan kan. kasasi tidak selengkap putusan PN, Pak. Ya, tapi di sini itu sangat jelas. Ya sih Ya. nanti itu adalah wewenang penyidik untuk memeriksa Setahu siapa saya, yang benar siapa yang nggak setahu saya benar. putusan 16, 3 dan 4 tidak diupload di website Mahkamah Agung. Ini saya ada kok. Yang ada putusan banding dan kasasi diupload. Saya ada, begitu aja. Oke, Terus baik. kedua Pak ya, saya harus jelaskan. Dalam hal ini ya, yang kita lihat apa dikatakan ini adalah kecelakaan lalu lintas. Ya. Visium et repertum di sini sangat jelas.
Saya bacakan ya, visi Everton, saya nomornya nggak perlu saya sebutkan. Tanggal 13 September 2016, perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana. Dengan kesimpulan, pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun, tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak, ya, bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Baik, kita akan kembali Ini bukti kan ada ini, Bu. Tetap kita kembali ke